Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab apa, Pak? Kitab Adabul Mufrad. Nama kitab dan kita terang. Minimal nama kitabnya terang. Meskipun isinya mah barho bubar poho misalnya. Tidak apa-apa, yang penting belajar. Yang penting belajar dan tahu kitabnya Adabul Mufrad. Jadi kita punya 5 kitab ini kajian ini. Satu adalah tafsir. Kita pakainya sekarang itu Al-Mukhtasar ya. Yang kedua adalah Sahih Bukhari, kita pakainya kitab Tajridus Shari. Yang ketiga adalah Adab dan Akhlak, kita pakainya kitab ini Adabul Mufrad. Yang keempat tarikh sejarah ya, kita pakainya kitab Zadul Ma'ad. Yang kelima tentang tema umum, kita pakainya Riyadhus Shalihin. Jadi 5 kitab kita belajar ini. Minimal tahu nama kitabnya. Jadi harus ngaos naon? Adabul Mufrad, keren. Adabul Mufrad. Mufrad itu unik atau tunggal atau tidak ada duanya gitu. Makanya Adabul Mufrad ini kitab tentang adab yang menurut penulisnya itu ya yang kayak gini tidak ada duanya gitu. Maksudnya kan kita sering juga kalau nulis judul buku itu ya tanda petik mempromosikan kualitas susunan kitabnya itu kan harus diumumkan kan. Ini pakai Adabul Mufrad, pakai Zadul Ma'ad tuh bekal kembali dan lain sebagainya. Jadi itu kitab-kitab utama di dalam bab keilmuan itu. Di kampus pun tidak diajarkan kitab itu. Di kampus itu yang diajarkan sebagian besar kadang diktat dosennya. Kadang makalah-makalah dari sumber-sumber elektronik, kadang juga lain sebagainya. Yang mengajarkan kitab utuh seperti ini tidak ada. Jadi kalau dari sisi kualitas kajian kitabnya di sini sudah tingkat S4 ini udah ini. S4 karena langsung ke kitab induk bukan kitab referensi gitu. Kalau di kampus itu kan kadang-kadang masih ke buku yang direferensikan oleh buku lagi gitu. Kurikulum. Jadi dari karya orang tersebut juga menukil dari sini gitu. Nah, kita langsung ke intinya ini. Jadi pokoknya mah geus salah. Karena kita berguru langsung dari para ulama dahulu. Kerennya mah kita menimba kejernihan ilmu dari ulama salaf dulu hebat ya. Jadi ilmu kita ilmu yang jernih, ilmu yang bening langsung dari sumbernya. Itu. Kalau dari buku-buku karya yang menukil ke sini kan sudah ada tafsiran-tafsirannya tuh. Sudah ada segala rupanya. Ini mah enggak, ini langsung dari mata airnya. Dari mata airnya. Maka walaupun barho, bubar poho, minimal nama kitabnya tahu. Belajar naon? Duka. Kitabnya naon? Oh, kemudian lebih duka itu mah. Adabul Mufrad. Riyadhus Shalihin itu babnya umum. Umum itu ada, ya. Riyadhu itu taman. Shalihin orang soleh, taman orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin. Makanya ibu kota Arab Saudi itu Ar-Riyadh, artinya Pak taman. Karena memang visi pendirian ibu kota Riyadh itu agar Riyadh hijau walaupun di tengah gurun. Maka penghijauan besar-besaran itu di Riyadh. Seperti bukan ibu kota negara gurun, padahal itu di tengah gurun Riyadh itu. Ya.
Mirip seperti Dubai, itu metropolitan di tengah gurun kan. Yang dulunya adalah tempat ternak onta, tempat onta tempat onta balap lempang begitu. Sekarang jadi ibu kota yang metropolis, yang kosmopolitan dan kota dunia ya, internasional. Itu visi merubah gurun jadi kota metropolis. Ya, ada tuh. Dulu Saudi punya visi Saudi 2030. Nah, itu. Kayak Indonesia sekarang punya visi 2045 Indonesia emas. Indonesia Az-Zahabiyah 2045. Mudah-mudahan tercapai ya. Asal koruptornya aja disikat baru itu bisa, kalau enggak ya habis. Tapi kita lanjutkan kajian kita hadis tentang apa ya kemarin terakhir. Oh iya, baik. Nomor 962. Ini babnya tidak dikasih nama, babun saja begitu ya. Bukan bab pintu tapi bab tema ya. Tema 426. Nomor hadis 962. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafai. Famarra bi jaddi asak fatanawalahu fa akhadha bi udhuni thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Qala atuhibbuna annahu lakum? Qalu la. Qala dzalika lahum salasan. Faqalu la wallah law kana hayyan lakana aiban fihi annahu asak wal asaqu alladhi laysa lahu udhunan fa kaifa wa huwa mayyitun. Qala fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Hadis riwayat Muslim. Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu pernah berjalan bersama para sahabatnya, lalu menemukan ini bau apa ini, kok baunya gini banget gitu. Bau busuk, bau yang tidak enak, bau yang menjijikan. Karena metode Rasul itu adalah senantiasa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Itu kurikulum Rasul itu begitu, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Apapun yang peristiwa yang beliau lalui itu selalu menanamkan pelajaran bagi sahabatnya. Jadi pendidikannya itu pendidikan yang hidup gitu. Ini bau apa? Kata sahabat, bangkai. Bangkai apa? Bangkai kambing. Ada yang mau enggak kalau beli kambing bangkai ini 1 dirham? Enggak mau, Rasul dikasih juga enggak mau ini mah. 1 dirham gitu laku bangkai kambing. Kalau lagi sehatnya lagi hidupnya, kambing berapa harganya? 3,5 juta. Numpang begangna we lah 2 juta misalkan. Kambing anu tos disuruh kerja keras atau segala macam. Idealnya kami 4 juta lah, 3,5 juta. Tapi kalau sudah jadi bangkai 1 dirham pun 1.000 dirham itu enggak ada yang mau. Digratisin pun enggak mau. Dikasih juga enggak mau saya mah. Apalagi beli 1 dirham. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia lebih hina dari bangkai ini. Demi Allah, dunia itu lebih hina dari bangkai ini. Jadi Al-Quran dan hadis tidak ada satupun yang menerangkan tentang keistimewaan dunia. Sama sekali nggak ada. Semua cerita tentang dunia, baik di Quran atau di hadis, itu semua adalah tentang kehinaan, permainan, senda gurau, fitnah, hijau yang menipu, nikmat yang menggelapkan mata, kehancuran umat-umat terdahulu, fitnah terbesar umat ini. Itu kata Rasulullah SAW, dunia. Dalam hadis lain,
Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk semuanya. Illa min arba'in, kecuali 4 hal. Dunia menjadi tidak terkutuk karena 4 hal. 1 karena ibadah, terutama sholat. Yang kedua karena ilmu. Yang ketiga karena zikrullah. Yang keempat karena kebaikan. Itu yang membuat dunia tidak dikutuk oleh Allah SWT. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-aksarun humul aqlun, Sahih Bukhari. Orang yang paling banyak hartanya, paling sedikit pahalanya di akhirat nanti. Illa hadza wa hadza. Sambil Nabi tunjukkan illa hadza wa hadza, kecuali yang dengan hartanya itu hadza wa hadza. Apa hadza wa hadza ini? Banyak memberi. Banyak hartanya, bagus, tidak apa-apa, itu mulia. Tetapi mulianya itu dengan haza wa haza. Berean. Kasirus sodakoh, banyak sodakohnya. Artinya mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya berarti kalau menumpuk dunia, numpuk harta tapi tidak haza wa haza, karena hadis tadi innal aksarin humul aqlun. Orang yang paling aksar, kathir, yang paling banyak dunianya, humul aqalun, qalil, yang paling sedikit pahalanya. Dikecualikan tadi. Jadi nilai dan kemuliaan sebuah dunia, baik itu jabatan, harta ataupun kesehatan, apabila digunakan di dalam kebaikan. Kalau tidak digunakan dalam kebaikan, itu adalah kehinaan yang kata Rasulullah SAW lebih hina dari bangkai ini. Bermanfaat. Kullu nikmatin la tuaddi ila ta'atillah fahiya baliyah. Semua nikmat, apapun nikmatnya yang tidak membawa kita kepada ketaatan pada Allah adalah sebuah musibah, petaka. Setiap yang kita miliki, setiap jabatan yang kita duduki, setiap amanah yang kita emban, setiap harta yang kita miliki, setiap kesehatan yang kita rasakan, jika tidak mengarahkan kita kepada taat kepada Allah, fahiya baliyah, itu musibah. Itu musibah. Maka Rasulullah SAW ini menegaskan kepada sahabatnya, kalau kalian melihat bangkai ini, lalu saya tawarkan 1 dirham, enggak mau ya Rasul, dikasih pun enggak mau. Nah, itulah dunia. Bahkan bukan itulah dunia bahasanya. Wallahi, demi Allah, dunia ahwanu, lebih hina, lebih ringan, lebih tidak berharga indallahi, di sisi Allah, dari ini. Leuwih ti bangke. Bahasanya. Tetapi orang tikus ruk ti dungdung udag eta. Kada demes ngade DP mati-matian, ngarendahkan maneh, menghinakan diri demi itu, demi dunia. Tidak mesti harta, jabatan, apalagi kedudukan. Pokoknya mah harta, tahta, wanita. Demi dunia itu orang saling berperang, saling rebutan, saling sikut, saling bunuh, bahkan saling memusnahkan. Ya. Seperti bangsa Jerman, Hitler ya, Adolf Hitler itu kan dengan Mein Kampf-nya itu apa? Selain suku Arya itu harus dimusnahkan dari muka bumi gitu. Maka dia menggelorakan perang ke semua bangsa kan saat itu, terutama Eropa, karena bukan suku Arya. Seperti Israel sekarang lah. Sekarang Israel. Kata dia, selain Yahudi, Goyim. Goyim itu apa? Hewan ternak. Selain mereka itu Goyim, hewan ternak. Maka mereka membolehkan dalam Talmudnya ya, Talmud yang sudah direvisi mereka itu, mereka membolehkan riba asal kepada selain Yahudi. Kalau kepada selain Yahudi, kalau sesama Yahudi, ada hukum adat yang ketat.
dikucilkan, dihukum, dibuang dari sosial. Kalau ada orang sampai ngarentenkeun orang Yahudi lagi. Tapi kesalahan Yahudi kudu. Kesalahan Yahudi kudu. Nah ari umat Islam, ka orang Islam lagi ngarentenkeun. Yahudi mah henteu sesama mereka enggak, tapi keluar iya. Berzina asal dengan selain Yahudi boleh. Maka banyak penjara yang terakhir tuh di sebuah iNews memberitakan bahwa sipir penjara Israel itu pada memperkosa jurnalis sebagai tekanan mental dan sebagai pelecehan begitu. Tapi kalau mereka sampai melakukan itu kepada orang Yahudi, baik sukarela maupun paksaan, itu hukumannya berat sekali. Hukumannya itu adat dan sosial dan juga hukum kenegaraan itu berat sekali. Bahkan mencuri pun kalau selain mereka itu boleh. Asal jangan sesama mereka. Jadi sangat protektif kepada kelompok mereka, suku mereka gitu. Termasuk merokok. Kalau di depan orang Yahudi, wow itu aib dan pelanggaran berat mereka. Itu ciptaan Tuhan tuh ya? Bukan ciptaan mereka. Tauratnya sudah benar, tetapi dalam revisi-revisinya itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi selain mereka dianggap goyim, selain mereka adalah binatang. Jadi wajar kalau seperti itu. Zaman dulunya juga tidak lebih parah. Yaqtuluna anbiya'ahum. Kebiasaan orang Yahudi itu dulu adalah membunuh para nabi. Yaqtuluna anbiya'ahum, membunuh para nabi. Jadi kalau sekarang mereka membunuhin anak-anak Palestina, aslinya lebih parah. Nabi diparahan kemana? Anu diragaji, aya anu di Nabi Zakaria kan diragaji. Aya anu dipancung di penggal, coba Nabi Yunus. Nabi mereka sendiri, bangsa mereka sendiri itu. Tapi mereka terusik dengan nasihat-nasihat nabi-nabi ini. Nabi Zakaria tiap hari mengatakan bahwa kalian telah memakan harta manusia secara zalim, secara haram dengan cara riba. Sementara bisnis pembesar Yahudi itu paling besarnya itu dari riba. Kala itu ya. Kemudian Nabi Zakaria mengingatkan bahwa kemusyrikan itu adalah dosa besar, tapi kaumnya itu terusik karena mereka sudah mulai menyembah yang selain Allah. Sehingga Nabi Zakaria ini adalah benalu, bukan benalu, dianggapnya duri. Diragaji, Pak. Nabi Zakaria diragaji. Nabi Yunus sembelih. Nabi Yahya juga. Jadi kata Quran, yaqtuluna anbiya'ahum, mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Auzubillah. Jadi kalau sekarang ada fenomena seperti ini, itu boleh perang. Kembali ke hadis kita bahwa fa wallahi, demi Allah, la dunya adalah ahwanu, lebih hina, lebih ringan, lebih enteng, lebih tidak berharga, teu aya hargana, alallahi, di sisi Allah, min hadza alaikum, dari bangkai ini untuk kalian. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya dunia la ahwanu indallah min janahi ba'udah. Bagi Allah dunia itu tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk saja. Jadi kalau nyamuk itu ada dua sayapnya, satu sayap nyamuk itu lebih berat di sisi Allah daripada dunia. Artinya dunia lebih ringan, dunia itu lebih tidak berharga di sisi Allah, bahkan dari satu sayap nyamuk sekalipun. La ahwanu indallah min janahi ba'udah, lebih ringan di sisi Allah dari satu sayap. Artinya apa? Artinya kita jangan habis-habisan, jangan mati-matian untuk hubud dunia, untuk terlalu menghamba ataupun mengejar dunia. Kecuali niatnya memang tadi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah
li'anatil muhtajin, untuk menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk menopang ibadah kita supaya tumakninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya tidak mungkin berkumpul dua cinta antara hubbud dunya dengan hubbullah. Tidak mungkin berkumpul dua cinta antara cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Itu tidak akan ketemu. Berarti orang itu boleh memiliki dunia, menggenggam dunia bahkan, asalkan tidak luntur, tidak hilang cintanya sama Allah. Dunia bukan di hatinya, tapi di tangannya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, genggamlah dunia di tanganmu, jangan kau masukkan ke dalam hatimu. Pegang dunia di tanganmu itu, jangan dimasukkan dalam hati. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh merasa putus asa, kita tidak boleh merasa kehilangan yang terlalu ketika dunia itu lepas dari kita. Dan kita juga jangan terlalu gembira, jangan terlalu bahagia, jangan terlalu euforia dan histeris ketika kita mendapatkan dunia itu. Jadi biasa-biasa saja. Karena tidak di hati, di tangan. Yang namanya di tangan ya, ambil, lepas, ambil, biasa. Tapi kalau sudah di sini, akan berat manakala kehilangan dunia itu, dan akan terlalu gembira manakala mendapatkan dunia itu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, jadikan duniamu di tanganmu, jangan di dalam hatimu. Karena kalau dunia kau masukkan ke dalam hatimu, dia akan merusak hati itu dan menggelapkannya. Nah, itu ya hadis nomor 962. Dan ini bukan sama sekali kita mundur dari dunia, bukan. Karena perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat Quran itu. Carilah olehmu negeri akhirat, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Cari. Kejar-kejar itu akhirat. Jadikan motivasi utama, karena visi hidup orang beriman itu akhirat. Visi hidup orang beriman itu akhirat. Kalau ada sesuatu, ayapi akhirat itu, ada nilai akhiratnya enggak ini? Harus selalu bertanya dalam segala sesuatu. Harta, tahta, wanita, tanyakan, ada nilai akhiratnya enggak dari ini? Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga kamu tidak boleh lupa bagian jatah halalmu di dunia, gitu. Itu maksud dari ayat itu dalam tafsirnya. Wabtagi fima ataqallah, kejarlah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagian jatahmu dari rizki halalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Al-Qur'an kepada kita. Jadi jangan lupa dunia, ambil jatahmu sebagai bagian dari karunia Allah yang halal. Tapi jangan jadi tujuan utama. Sekarang itu kan banyak orang yang melupakan tujuan dan fokus kepada alat. Dunia itu alat untuk mencapai tujuan, yaitu akhirat. Tapi banyak orang kebalik. Menjadikan alat sebagai tujuan dan menjadikan tujuan sebagai alat. Akhirat jadi sampingan. Untuk mencapai tujuan utama, yaitu dunia. Nah ini konsepsi atau mindset, paradigma seorang muslim memandang dunia. Jadi kaya itu terpuji asalkan dia membantu orang lain, bermanfaat, kalau bahasa Pak Haji tadi, bermanfaat. Karena memang sebenarnya ajaran agama itu, inti dari ajaran agama dalam dimensi masyarakat sosial itu adalah bagaimana agama ini menuntun kita menjadi orang paling bermanfaat bagi sesama. Itu inti ajaran agama. Bagaimana kita menjadi orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalilnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Hadis sahih Bukhari itu. Sebaik-baik manusia khairun nas
adalah orang yang paling anfa'uhum, paling banyak manfaatnya buat manusia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa bermanfaat bagi manusia, bagi sesama, kalau kita tidak bisa memberi manfaat itu? Bagaimana mungkin atau mustahil kita memberi manfaat kalau kita tidak memiliki manfaat tersebut? Orang bisa memberi manfaat orang lain bisa dengan jabatannya, mungkin kewenangan, bikin kebijakan. Bisa memberi manfaat bisa dengan tenaganya, kalau dia tenaganya rosak dan kuat. Bisa memberi manfaat dengan idenya kalau dia pikirannya cemerlang. Bisa memberi manfaat dengan ilmunya kalau dia memiliki ilmu. Bisa bermanfaat dengan hartanya kalau yang dia miliki adalah hartanya. Kita semua bisa menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang paling baik, orang yang paling khair. Khair itu isim tafdil. Khairu, paling baik. Khairun nas, orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kalau tidak bisa memberi manfaat bagi sesama, minimal biarkan orang lain mengambil peran itu. Kalau itu juga tidak bisa, sudah diam saja, meneng baik, jangan ngerugiin orang lain. Itu yang Riyadhus Shalihin yang pernah kita baca itu. Jadilah bermanfaat, atau biarkan orang lain memberi manfaat pada sesamanya, atau diam saja, tidak mengusik, tidak mencela orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi minimal itu kita diam saja sudah. Dengan diam saja kita sudah melakukan kebaikan. Bisa jadi dengan diamnya kita tidak mengomentari orang yang berbuat baik, itu kita sudah berpahala. Diamnya kita tidak merugikan orang lain, itu sudah bentuk pahala dan ibadah. Menang baik sudah cukup. Diam saja cukup. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat. Itu Bapak sekalian hadis tentang bab hakikat dunia di dalam hadis Nabi SAW. Bab berikutnya musafahatus sibyan, bab tentang mengusap kepala anak kecil dan mendoakan barakallahu fika. Jadi kalau kita ada anak kecil, anak kita atau anak orang lain, sanes indung apa anakna. Ya mah aya indung-indung jeung budak hiji nganggur lengoh teu aya bapana tos teu aya duka pupus, duka jihad ka Palestina, duka pupus. Teu aya we indung. Wah, anak yatim nih harus diusap kepalanya, kata Nabi usap kepalanya didoakan. Ayo pek ngusapan indungna bahaya itu. Bahaya gede itu. Bahaya benar. Nah, kalau ada anak kecil, anak kita atau anak orang lain, sibian ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ini tradisi orang soleh, zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya. Itu usap kepalanya 3 kali. Tapi sambil mendoakan, barakallahu fik. Nah, kita mah rata-rata sekarang kalau lihat anak kecil tuh lucu. Kemudian mungkin memegang tangannya, mungkin mencubit pipinya, mungkin menggerak-gerakkan kepalanya, mungkin juga ngaheureuyan. Pak Dedi lah seneng ka ngaheureuyan anak kecil karena jiwa kekanakannya luar biasa. Pasnya ini jadi komisi pelindungan anak, ganti Kaseto ini. Pak Dedi, Kak Dedi. Tetapi ada yang kurang. Ada yang kurang apa? Tidak membaca barakallahu fika. Barakallahu fik, sambil mengusap anak kecil ucapkan barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu nak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada kamu wahai anak. Hadis sahih ya, disahihkan juga oleh Albani dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Itu hadis sahih. Kita amalkan kalau ada anak kecil, kita hendak mengusap kepalanya sambil mendoakan barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan. Itu sudah ya. Nah, sekarang hukum tentang bab takbilul yad. Bab mencium tangan orang lain. Apa hukumnya ya? Dan kepada siapa kita mencium tangan? Kan begitu. Apa semua orang diciumin tangannya? Apa orang terpilih saja? An Ibni Umar radhiyallahu anhu
beliau berkata, kunna fi ghazwatin, kita dalam sebuah peperangan, fahasan nasu haisatan. Qulna kaifa nalqan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad fararna fanazalat illa mutaharrifan liqitalin faqulna la naqdumul madinah wala fala yarana ahadun faqulna law qadimna fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatil fajri qulna nahnul fararun qala antumul aqarun faqabbalna yadahu qala ana fi'atukum. Nah, ini menarik ini kisahnya. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan, pernah dulu kami pulang dari sebuah peperangan. Saat itu mereka dalam situasi tanda petik ya, meninggalkan medan perang. Kita dulu pernah dengar ceritanya ya, saat Khalid bin Walid mimpin pasukan melawan Romawi di perang Tabuk ya. Itu 3.000 melawan 40.000 kalau nggak salah itu. Bayangkan pasukan sekecil itu melawan pasukan segede itu, yang secara sejarah sudah lawan bahasa Sunda legok tapak genteng kadek gitu, sudah pengalaman itu perang tuh panjang gitu. Romawi kan sudah legok tapak genteng kadek, sudah makan asam garam dalam peperangan itu Romawi itu. Ini sekarang pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan itu. 4 komandan gugur. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, lalu satu lagi Zaid bin Harisah. Lalu Khalid ya? Zaid bin Harisah yang istrinya bukan, itu Zaid bin Sabit itu. Itu Rasulullah SAW mendapati pasukan yang pulang, memuji mereka. Jadi ketika 3 komandan gugur, itu Khalid bin Walid langsung ngambil bendera, panji perang kaum muslimin, ambil kendali. Kemudian dengan siasat mendobrak sekaligus lalu kabur, itu dijalankan oleh Khalid. Jadi istilahnya itu kalau memukul mundur dulu, ketika musuh agak mundur, Khalid langsung narik pasukan balik ke Madinah. Hit and run. Kita ketahui Khalid itu adalah jenderal muslim yang tidak pernah kalah dalam sejarah. Bahkan ketika dia masih jahiliyah, masih kafir, belum masuk Islam, dia mimpin pasukan menang terus. Bahkan dia yang pernah mengalahkan pasukan Islam di medan Uhud. Uhud kita kan kalah kaum muslimin. Itu Khalid pimpinan musuhnya itu. Yang balik ke belakang bukit lalu memporak-porandakan barisan pemanah dan kemudian menyerang balik ke Rasul SAW. Rasul pun sampai luka-luka. Sampai ada sahabat menghalangi Rasul supaya tidak kena tombak. Badannya kayak landak. Kal kurun puz, bagaikan landak. Tombak hungkul yang panah nih, supaya Rasul tidak kena panah. Ditameng hidup, tatarus, tameng hidup. Nah itu di perang Uhud. Yang kita sekarang bicarakan perang Tabuk. Jadi Khalid langsung narik pasukan balik ke Madinah. Nggak mungkin ngalahin 3.000 dengan melawan 40.000. Bahkan dalam yang saya tidak salah baca itu lebih dari 40.000. Hampir melebihi 100.000 gitu. Komandan pertama putus tangannya. Jatuh, meninggal dunia. Komandan kedua ngambil panji, kena tombak, gugur. Komandan ketiga juga sama, kena pedang, gugur. Khalid melihat, lalu ngambil panji dan kemudian dia tarik pasukan. Ketika pulang ke Madinah, pasukan ini merasa nggak pede. Aduh, gimana kita menghadap kepada Rasul sementara kita kabur dari medan perang. Dan kabur dari medan perang itu dosa besar. Dalam sebuah hadis, jauhi olehmu 7 dosa besar.
ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar. 1 syirik, 2 durhaka sama orang tua, 3 berzina, 4 minum khamar, 5 makan riba, 6 membunuh, 7-nya kabur dari medan perang. Ini 7 dosa besar yang menghancurkan manusia. Apa logikanya? Kok kabur dari medan perang itu dosa besar? Karena kalau setiap muslim, setiap pasukan kabur 1 orang dan dilakukan oleh banyak orang, itu pasukan jadi kalah. Jatuh mental. 1 aja kabur itu merugikan pasukan. Apalagi ini kaburnya satu sekabur. Jadi dosa besar itu diantaranya yang ke-7 adalah tawalli yaumaz zahab, kabur dari medan perang, atau al-firar min yaumiz zahab. Itu pun diterangkan dalam hadis lain. Kata Rasul, barang siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampuni meskipun dosa besar, yaitu kabur dari medan perang. Berarti ini menegaskan bahwa kabur dari medan perang dosanya gede banget. Sampai ada istighfar khusus tuh buat ngehapus dosa besar itu. Nah, ceritanya itu mereka malu kalau balik ke Madinah. Gimana kita lapor kepada Rasul, sementara kita adalah farrorun, ya. Di sini ada hadisnya tuh. Nahnul farrorun ya Rasulullah SAW. Aduh, apunten. Maaf ya Rasul, kami kabur dari medan perang. Itu anak-anak sudah anak-anak sudah eta anak-anak namanya juga. Karena biasanya pasukan-pasukan itu balik dengan kemenangan. Loh ini kok lengoh, tidak bawa ghanimah, tidak bawa kemenangan, mukanya cemberut dan sebagainya. Bahkan Ibnu Man meriwayatkan, aduh malu banget masuk Madinah saat itu karena kabur itu. Ternyata turun ayat yang khusus terkait itu, yaitu illa mutaharrifan liqitalin. Dibolehkan kabur dari medan perang, dibolehkan lari dari medan perang. Mutaharrifan liqitalin, kalau tujuannya untuk konsolidasi atau menyelamatkan diri dari kebinasaan, atau bergabung dengan barisan muslimin yang lain gitu. Dan pasukan ini ketika orang-orang mencelaknya, itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ana fi'atukum. Kata Rasulullah, aku bagian dari kalian. Jadi Rasul tidak menyalahkan pasukan itu karena tahu betul berdasarkan ayat yang turun saat itu, pasukan yang kabur dari medan perang itu bukan pasukan pengecut, bukan pasukan yang takut kekalahan, bukan pasukan takut mati, tapi semata-mata strategi. Bukan saatnya sekarang ngalahkan Romawi. Dan itu secara logika 3.000 melawan 40.000 tidak bisa masuk akal. Dengan terbukti tadi 3 komandan meninggal semua, syahid gugur. Ya, perang Tabuk. Maka ditarik mundur oleh Khalid. Rasul menguji mereka, ana fi'atukum, aku dari kalian. Itu maksudnya apa? Rasul menghibur. Saya pun kalau posisi itu ya kayak gitu juga. Tidak ikut. Nabi mengutus komandan. Jadi jihad Nabi itu ada 2, ada jihad ghazwah, Nabi ikut mengomandani, ada jihad syariah, Nabi mengutus komandan, menunjuk pasukan dan beliau tidak ikut. Dipuji oleh Nabi, ana fi'atukum, aku bagian dari kalian. Nah, ini memberi kita pelajaran ya, bahwasanya yang namanya kabur dari medan perang asal tujuannya baik, mutaharifan liqitalin, untuk bergabung dengan pasukan lain, untuk bergabung dengan barisan lain, untuk konsolidasi, untuk menyelamatkan pasukan dari kehancuran yang sudah terbukti. Itu bukan kabur dari medan perang, itu adalah kabur yang beralasan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Nabi disanjung, ana fi'atukum, aku bagian dari kalian. Artinya kalau aku ikut bersama kalian juga sama begitu. Ada pertanyaan sedikit. Iya, Pak. Itu dari Madinah ke Roma itu berapa jam, berapa hari itu? Itu bukan Romawi yang di Konstantinopel, bukan Romawi yang di Eropa, tapi itu Romawi yang ada di Damaskus. Pasukannya ada di arah dari Madinah menuju Damaskus.
Jadi sekitar 1000 kilometer. Oh dekat ya. Dekat. Kan dulu pusat Romawi itu kan di Mediterania, di Damaskus ya. Antara kalau sekarang tuh antara Turki dan Suriah itu pusat Romawi saat itu ya. Soalnya kalau sekarang ini udah bulu mati duluan udah sampai. Oh iya. Kalau Romawi berikutnya kan di Roma ya. Romawi yang di zaman Nabi itu pusat Romawi saat itu di Konstantinopel dan di Damaskus. Itu pusat Romawi. Dulu di Romanya belum ada apa-apa, Eropanya belum ada apa-apa waktu itu. Bahkan masih becek, masih lapangan rumput, masih belum ada peradaban di sana. Sehingga peradabannya di tengah dunia itu di Damaskus. Nah, inti cerita kita itu bukan di situnya sebenarnya, yaitu apa? Setelah Rasul menghibur pasukan yang pulang itu, faqabbalna yadahu, lalu para sahabat menciumi tangan Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Ini kan babnya itu, ya. Babnya tentang mencium tangan. Jadi para sahabat menciumi tangan Rasulullah SAW sepulang dari peperangan. Artinya apa? Mencium tangan orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dihormati itu dibolehkan. Buktinya ini para sahabat menciumi tangan Rasulullah sepulang dari peperangan. Dari preman Bangkawarah mah nggak usah dicium tangannya. Ya, kalau yang dicium tangannya itu apa? Yang mulia, yang syarif, yang karim, yang takwa, orang soleh, orang tua terutama. Itu apalagi Rasulullah SAW. Faqabbalna yadahu, dan kami mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir juga sama ya. Bayatu bihataini Nabi Allah, kata seorang perawi ya, Salamah bin Aqwa, itu aku berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan menggenggam tangan mulia beliau, tangan suci beliau Rasulullah SAW. Dalam Bulughul Maram disebutnya sabbahatain. Tangan Rasul itu disebut sabbahatain. Kenapa? Karena jari jemarinya adalah alat bertasbih beliau. Sabbah itu asal kata atau akar kata untuk kata tasbih. Maka tangan Nabi, jari Nabi disebut sabbahatain, yaitu tangan yang selalu bertasbih. Nah, kata sahabat Salamah bin Aqwa, aku membaiat tangan suci Rasulullah SAW, tangan yang selalu bertasbih, yaitu tangan Rasulullah SAW. Faqabbalahu, kemudian aku menciumi tangan beliau. Itu hadis yang kedua, riwayat dalam kitab Adabul Mufrad ini. Hadis yang pertama tadi riwayat Ahmad, hadis kedua riwayat Bukhari. Itu sahabatnya Salamah bin Aqwa, hadis kedua. Kalau hadis pertama sahabat perawinya adalah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi boleh kita mencium tangan seseorang asalkan orang itu adalah orang yang mulia. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya, maaf kekurangannya. Wal afu minkum, hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.